Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsalia Garimi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Beradanya saya di sini untuk memenuhi tugas besar 2 pengantar manajemen dengan tema komunikasi dalam organisasi dan fungsi pengendalian. Dengan begitu, saya mengambil judul pengaruh komunikasi dalam organisasi terhadap kinerja karyawan. Pengaruh komunikasi dalam organisasi terhadap kinerja karyawan. Sebelum memasuki materi, apakah kalian tahu komunikasi dalam organisasi itu apa sih? Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin organizer, yang secara harfiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantungan. Menurut Everett M. Rogers dalam bukunya Communication in Organization, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Menurut Robert Bonington dalam buku Modern Business: A System Approach, mendefinisikan organisasi sebagai sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Sehingga komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi meliputi yang pertama, kesengajaan. Karena pertukaran pesan dalam komunikasi organisasi dilakukan melalui suatu hubungan formal dan informal, bukan hubungan sosial, yang disengaja berdasarkan penggarisan organisasi. Kedua, pertukaran. Karena meliputi paling tidak 2 atau lebih orang, yakni pihak pengiriman dan penerima, masing-masing pihak secara bergantian menjadi penerima atau pengirim pesan. Ketiga itu gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi, yaitu isi pesan berupa buah pikiran dan harapan yang disampaikan sesuatu dengan kondisi individu dan lingkungannya. Keempat, personal dan impersonal. Karena menggunakan saluran langsung seperti tatap muka atau melalui saluran tidak langsung melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain, atau pada zaman sekarang disebutnya Google Meet dan Zoom Meeting, kepada sejumlah orang secara serentak. Kelima, simbol atau tanda. Simbol mungkin positif dan abstrak. Tanda mungkin berbentuk verbal dan nonverbal. Keduanya dapat disandi menjadi pesan untuk dipertukarkan. Kuncinya adalah bagaimana memakai pesan-pesan tersebut. Keenam, mencapai tujuan organisasi merupakan salah satu karakteristik tujuan atau harapan organisasi yang bersifat formal dan sangat ditentukan oleh pimpinan. Selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu komunikasi internal dan yang kedua itu komunikasi eksternal. Komunikasi internal terdiri dari yang pertama, downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajer atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Metode komunikasi dari atas ke bawah yaitu metode tulisan, metode lisan, metode tulisan diikuti lisan, dan metode lisan diikuti tulisan. Yang kedua, upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirimkan pesan kepada atasannya. Komunikasi ke atas menjadi terlalu rumit dan menyita waktu dan mungkin hanya segelintir kecil manajer organisasi yang mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi dari bawah. Alasan mengapa komunikasi ke atas terlihat sulit dan rumit yaitu kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka. Kemudian perasaan bahwa atasan mereka tidak tertarik kepada masalah yang dialami pegawai. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai. Perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan pegawai.
Ketiga itu horizontal communication atau komunikasi sesama. Komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi komunikasi sesama yaitu memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan membina hubungan dan mempererat kekeluargaan melalui kegiatan bersama. Keempat itu interline communication atau komunikasi lintas saluran. Komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staff biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Kondisi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas saluran yaitu setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih dahulu dari atasannya langsung, dan setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahukan hasil komunikasinya kepada atasannya. Selanjutnya, komunikasi eksternal, yaitu proses komunikasi di antara para pengurus dan anggota suatu organisasi dengan orang atau masyarakat umum. Yang pertama itu komunikasi dari organisasi kepada masyarakat, contohnya seperti konferensi pers, iklan, brosur. Kedua, komunikasi dari masyarakat kepada organisasi, contohnya menerima saran kritik, hotline customer service 24 jam. Kemudian, komunikasi dalam organisasi itu memiliki manfaat teman-teman. Yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Ketiga itu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Ada komunikasi dalam organisasi tidak mungkin berjalan dengan lancar dan mulus. Begitu saja, pasti ada hambatannya. Hambatan komunikasi dalam organisasi, yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yang terdiri dari hambatan dari pengiriman pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Selanjutnya, hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas, sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Selanjutnya, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik, sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Kemudian, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Kemudian, hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan. Sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, hambatan dalam memberikan balikan
Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretif. Hambatan tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. Yang kedua, hambatan fisik, yaitu hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya, gangguan kesehatan atau cacat tubuh, misalnya orang yang tunawicara. Gangguan alat komunikasi dan gangguan sinyal atau gangguan sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya, adanya perbedaan bahasa daerah, bahasa nasional maupun internasional. Yang keempat, hambatan psikologis, yaitu hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Dan yang kelima, hambatan manusiawi, yaitu terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Kemudian kinerja. Apakah teman-teman tahu kinerja itu apa? Secara umum, kinerja atau performance adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russell, istilah kinerja atau performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja untuk penampilan kerja. Kemudian faktor-faktor penilaian kerja. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan atau ability pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality atau knowledge plus skill. Artinya, pegawai dengan pendidikan yang memadai dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan, maka ia akan lebih mudah menciptakan kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya, atau the right man in the right place, the right man on the right job. Yang kedua, faktor motivasi, yaitu motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kinerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Lantas pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan adalah komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia yang saling memengaruhi satu sama lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menjadikan informasi mengalir kepada pihak yang membutuhkannya. Komunikasi bagi organisasi dapat menjadi saluran untuk proses manajerial, seperti dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, sehingga dapat dikatakan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Komunikasi yang terjalin dalam organisasi memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pegawai. Komunikasi dalam organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjalin dalam organisasi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena itu, pegawai dapat menjalankan aktivitasnya dengan mudah jika iklim komunikasi tercipta dengan kondusif. Sekian penyampaian materi atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.